Halo semua. Eh, kita ketemu lagi di analisa forex trading. Karena ini temanya mingguan, jadi analisa mingguan ya, bukan analisa harian. Kita mundur ke belakang sedikit ya di minggu lalu ya. Kalau di minggu lalu itu sebenarnya ada yang saya katakan bahwasanya ini adalah bullish engulfing, ini yang muncul ini memang horor. Cuman di awal itu saya mengacu ke harian di minggu lalu itu. Kenapa di awal itu saya mengatakan analisa saya itu harga cenderung bergerak turun, dan kenyataannya di hari Senin memang harga bergerak turun. Cuman Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya mungkin hanya Kamis ya yang kemudian harga agak sedikit flat, cenderung turun. Dan di Jumat kemarin pergerakan cukup luar biasa. Luar biasa itu body candle ini saja situ 372 pip. Luar biasa ya. Belum lagi shadow ke atasnya. Jadi rank pergerakan di hari Jumat kemarin cukup luar biasa. Nah, menariknya adalah sempat saya bahas kemarin kalau memang ternyata weekly ini dikonfirmasi itu kemungkinan harga turun bergerak sekitar 50% dari body candle, dan itu terbukti ya, dan itu terjadi. Ini kita anggap sebagai trend up-nya, lalu kita coba kita tarik ya, kita iseng kita tarik biar enak, kita turunkan. Ini kita bicara teknikal. Nah di sini ya, mana dia? Nah nih satu, ini kita tarik Fibo itu di satu candle weekly ya. Ini di opennya di sini, ini close-nya di sini kan, di weekly itu kan. Nah nih terkoreksi di 50% dan benar-benar di 50% dari body candle dan benar-benar naik sampai hari Jumat. Jadi dari sini kesimpulannya, jika analisa turun itu ya benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Tapi kalau ketika lihat weekly yang kemarin sempat saya bahas sedikit, bullish engulfing-nya akan dikonfirmasi oleh candle up, itu terjadi. Itu sekilas di minggu lalu. Di minggu lalu itu benar terjadi. Lalu kemudian bagaimana dengan minggu depan? Kita bicara lagi ke minggu berikutnya. Nah, dari awal dari monthly kita lihat, dan sempat kemarin itu kenapa prediksinya itu masih turun, karena memang kemarin itu harga terkoreksi di 61,8 shadow candle ini, dan sekarang sudah di atas, sepertinya sudah terbreakout level itu. Jadi masih ada kemungkinan di minggu depan pergerakan XAU USD masih akan cenderung naik, dan itu besar sekali kemungkinannya. Kita coba turun ke dia lagi. Nah di sini kemarin hari Jumat itu ada level resisten di sekitaran kita ini ya, biar enak ya. Ini berapa nih high-nya? Itu ada di 2417,84. Kita betulkan dulu ya, komanya 84. Nah di sini dia. Nah, itu lebih tepatnya pas high-nya ini. Jadi betul ini. Nah kemarin sempat break, hari Jumat sempat break, tapi lalu kemudian kembali terkoreksi. Lalu di mana lagi level resisten terdekat? Ya ini shadow ini kita lihat berapa nih high-nya biar kita paskan ya. Nah, itu ada di 2431,46. Kita betulkan dulu, 46. Nah kira-kira begini. Nah jadi sepertinya memang lebih menarik untuk berkesimpulan bahwa di minggu depan kemungkinan harga masih akan cenderung naik ya, tapi biasanya dengan body candle yang panjang itu tetap masih akan ada koreksi turun. Nah seperti apa koreksi turun? Ya biasanya seperti itu.
biasanya di setengah body candle, atau bahkan kalau kita pakai Fibo retrace itu sampai dengan 61,8 baru akan lanjut naik, biasanya begitu kan. Polanya biasanya akan seperti itu. Nah, lalu kalau kita bicara soal target, kita bicara target gitu. Kira-kira kalau naik, kalau memang benar masih naik itu sampai di mana sih, kan begitu ya. Kan kita pasti akan bicara seperti itu. Nah, biasanya itu kita gunakan level-level resisten terdekat. Kalaupun memang mau koreksi, kita gunakan level-level support terdekat, paling gitu ya. Kalau kita pakai teori candlestick itu kan, shadow itu kan memberikan level support dan resisten. Si body itu menunjukkan power. Nah, jadi kalau bodinya kuat, full atau panjang, itu biasanya kalau panjangnya naiknya panjang berarti powernya lagi bull powernya lagi kuat, lagi strong. Nah, jadi begitu sebaliknya kalau sedang turun, itu candle turunnya panjang, itu berarti memang lagi strong bearish. Nah, paling secara seperti ini. Nah, ini mungkin ada resisten yang kemudian jadi support. Itu bahasanya biasanya teman-teman itu bilang resisten become support, kalau nggak salah gitu ya. Jadi resisten yang kemudian jadi support, karena resisten sudah tertembus, akhirnya dia akan berubah jadi support. Nah, mungkin ada kemungkinan mungkin areal ini. Jadi ini kita lihat ya. High-nya itu di 2397,36. Kita betulkan dulu. 2397,36. Betul, 36. Oke, high-nya ya. Nah, jadi ada di situ. Nah, ini menurut saya ini yang kemungkinan kemudian akan jadi level support yang middle ya. Kalau menurut saya ini sih middle. Artinya middle support yang punya kekuatan untuk menolak harga kembali untuk ke atas. Tapi titik krusial untuk minggu depan mungkin saya rasa ada di sini ya. Di low candle hari Jumat itu ada di, sebentar, aduh mana, susah ya. Low-nya itu ada di 2373,90. Kita betulkan dulu. ,90. Nah, mungkin yang akan jadi rank perperangan itu mungkin ada di 2397,36 dan 2373,90. Nah, level ini mungkin yang akan jadi level-level yang akan jadi peperangan harga antara buyer dan seller, mungkin akan seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, apabila harga nanti di minggu depan justru mampu melewati low 2373,90, mungkin harga justru akan berbalik arah. Secara teknikal seperti itu. Nah, kalau turun kemudian di reject, mungkin DTF kecil, kita bisa ambil opsi pilih untuk buy. Nah, ini kita bicara soal rank-rank di mana kemungkinan harga yang akan berperang di area itu. Lalu jika seandainya harga masih terus bergerak naik, ya logikanya yang paling terdekat adalah 2431,46 ya, ada resisten. Tapi jika ternyata harga masih akan terus bergerak naik, kira-kira level targetnya di mana? Kita coba pakai expand ya. Jadi saya tarik dari bawah karena memang trennya lagi up. Tapi belum ada titik koreksi ya. Ini berpengaruh. Anggaplah ini di 61,8 di area ini mungkin ya. Nah. Jadi kemungkinan target up itu ada di 2477,09, itu di ekspansi 100 atau bahkan sampai, aduh ini belum ada harga ya. Kita coba masukin harga dulu. Di berapa sih? Gitu ya. Ya mungkin bisa sampai ke 2565,84. Nah, lumayan jauh ya kemungkinan kita bicara target. Tuh, jadi kemungkinan target ada di sana.
Nah, ini kondisi analisa untuk seminggu ke depan. Kita bicara teknikal saja. Untuk analisa seminggu ke depan kita bicara teknikal saja. Jadi kalau seandainya harga bergerak turun itu mungkin koreksi sifatnya. Sifatnya kalau menurut saya koreksi itu ada di 2397,36 akan kembali naik lagi atau masih melanjutkan turunnya sampai dengan 2373,90 dan akan kembali melanjutkan trennya atau bahkan harga akan berbalik. Ya kalau seandainya harga justru bergerak turun, mungkin target-target dekatnya ada di level-level ini ya. Nah, tinggal teman-teman cukup tarik garis horizontal itu di area-area shadow low kalau harga turun ya. Nah ini mungkin ini. Nah ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah reaksi market ketika mendekati level-level itu, mendekati level support dan resisten itu. Jadi harapannya ya kalau lebih meyakinkannya sih sebenarnya kalau secara analisa saya tetap akan berpendapat, asumsi pribadi saya itu harga masih akan terus bergerak naik. Nah, jika benar kemudian harga itu memang terkoreksi di sini, nah mungkin kita akan cari formasi-formasi rejection yang memberi indikasi bahwa harga akan bergerak naik lagi baru entry. Jadi lebih baik menunggu di level-level yang seperti ini. Tapi level krusialnya itu saya berpendapat ada di 2373,90. Jika harga mampu menembus ini, ada kemungkinan minggu depan harga akan berbalik arah. Akan mencoba untuk membuat tren turun, atau bahkan bisa-bisa kalau yang terjadi naiknya sampai di sini mungkin bisa malah justru membuat double top ya. Double top itu ya adalah salah satu ciri awal bahwasanya tren akan berbalik. Nah, tapi kita lihat bagaimana market di minggu depan. Dan kita akan update di setiap harinya ya. Nanti kita coba update analisa harian yang akan kita padukan antara teknikal dan fundamental. Itu tentunya dari rilis data kalau di XAU saya lebih cenderung yang di US ya. Kayak ini nanti Senin dini hari ini Powell udah speak nih. Ini market belum buka, Powell udah speak. Kita nggak tahu nih nanti efeknya seperti apa setelah itu. Nah, kalau soal data ini dalam seminggu ini mungkin lumayan banyak. Ini ada Kanada, ini ada beberapa membernya The Fed yang juga speak di minggu depan, lumayan banyak. Dan ini Inggris juga punya berita yang menarik lagi-lagi tentang inflasi dan kayaknya seru angkanya ini ya. Angkanya seru. Atau nanti kita di analisa harian kita juga buat ini ya, analisa untuk GU kayaknya ya, seru ya nih. Karena dari 3,2% itu diprediksi turunnya sampai 2,1%, hampir 1% inflasi turun. Jika rilisnya benar ini luar biasa ini. Ini benar-benar bisa jatuh ya pound sterlingnya ya. Tapi kita lihat nanti ya perkembangannya. Lalu Mortgage Approval application ya. Habis itu ada home sales ya. Ada home sales. Dan biasanya sih tenaga kerja itu ada ya. Mana dia ya? Biasanya ada. Nih, jobless claim itu biasanya memang rutin setiap seminggunya. Di pound sterling juga ada retail sales, tapi ini durable good order. Jadi kalau yang rilis data ekonomi nanti kita bikin di analisa harian ya. Jadi saya rasa segitu aja untuk analisa mingguan untuk seminggu ke depan. Kita fokus di XAU USD ya, karena memang yang satu ini pergerakannya cukup lumayan tiap harinya.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, biar aktifkan juga notifikasinya, biar selalu dapat pembaruan jika saya ada update video. Saya rasa cukup analisa mingguan untuk seminggu ke depan hari ini, tanggal 19 bulan Mei 2024. Terima kasih dan selamat siang.